Pak. Maling. Hei, maling. Maling. Ayo, jangan. Maling. Maling, boy. Hei, jangan, boy. Jangan maling, boy. Mas. Reva, lihat nih, handphone aku rusak gara-gara kamu. Aku tahu Mas Bobi baik sama aku, tapi aku nggak mau Mas Bobi terlalu perhatian seperti itu. Aku nggak mau Nisa salah paham. Tapi Bener ya, apa yang orang bilang? Sesuatu yang sudah hilang akan terasa lebih berharga. Kamu nggak pernah tahu gimana perasaan aku ke kamu. Kamu masih nggak tergantikan. Dan sekarang aku melihat kondisi kamu kayak begini. Aku nggak akan bisa ngelepasin kamu jalanin semua kesedihan ini sendirian. ya, wih. Bu Dewi. John, Nisa itu udah punya suami. Kamu datang ke sini memang mau jadi supir atau mau merusak rumah tangganya Nisa? Sial, perempuan tua ini pasti ngintipin aku sama Nisa di taman. Tante, aduh astaga Tante. Tante ini salah paham. Tolonglah jangan berpikiran negatif. Tante, saya kesini, saya niat baik. Saya ini sahabatnya Bayu. Dan saya ingin membalas jasa sama Bayu. Saya akan jaga keluarga ini. Nggak mungkinlah saya macam-macam Tante. Tolong Tante, jangan berpikiran negatif. Nisa cuma curhat. Dia anggap saya sebagai pengganti Bayu. Begitu juga. Saya nggak punya adik. Dan saya juga anggap Nisa sebagai adik saya sendiri. Tidak lebih. Pokoknya saya janji Tante, kehadiran saya di sini tidak akan membuat masalah. Ini garansinya 1 tahun ya, Mbak? Ya, Mas. Ya, makasih ya. Loh, ini Om dokternya Abi kan? Iya. Tumben Om kesini Om. Wah, udah lama gak kesini. Ini ngomong-ngomong mau cari HP apa mau cari Mbak Dewi nih? Ya enggak, sebenarnya ada masalah sedikit dengan HP, cuman nggak apa-apa. Emang Bu Dewi lagi nggak ada? Kok nggak kelihatan? Oh, Mbak Dewinya... duduk dulu Om. Duduk dulu. Lah emang kenapa? Duduk dulu Om. Ada apa? Kasihan sama Mbak Dewi Om. Padahal kalau Mbak Dewi itu cerita sama Mas Tatang, itu Mbak Dewi itu sangat butuh banget pekerjaan Om. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya gapes Om. Emang dia harus bayar berapa? Berapa ya? Sekitar 7 jutaan Om. Bisa pakai debit nggak? Bisa Om. Sini saya aja yang bayarin. Saya aja yang bayarin, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan kasih tahu sama Bu Dewi ya. Iya Om, ya. Terus kalau udah saya bayarin, emang Bu Dewi bisa kerja lagi kan di sini? Waduh, kalau soal itu tergantung itu si Mak Lampir itu Om. Istrinya si bos ini yang pemilik toko ini Om. Orangnya galak banget. Udah lanjutin aja dulu, tapi nanti ditanyakan ya.
Kalau Bu Dewi masih bisa kerja di sini ya, tanya sama bosnya. Oh, ya Om. Sebentar ya Om. Ya udah, yuk. Aduh, Dewi pasti terpukul banget sama kejadian ini. Tapi kenapa ya? Kenapa aku rasanya begini ya? Nggak tega tiap kali mikirin Dewi. Rasanya ingin pengen samping dia terus, biar bisa bantuin dia, tolongin dia tiap kali dibutuhin. Om, pinnya Om. Saldo tinggal 500.000. Nggak cukup untuk ganti rugi. Gak apa-apa, aku tetap harus kasih. Seenggaknya aku nunjukin aku punya niat baik. Aku nggak lari dari tanggung jawab. Semoga aku nggak kehilangan pekerjaan itu. Tante Dewi, Kok bangun? Abi pengen tidur di rumah. Abi nggak betah tidur di rumah sakit. Bosen. Iya. Tapi besok Abi tetap jadi sembuh kan? Insya Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kesembuhan buat Abi. Yang penting, Abi besok pulang. Tapi setelah pulang, Abi masih harus banyak istirahat. Terus ada suster yang akan nemenin Abi, jagain Abi. Abi nggak pengen punya teman suster. Suster nggak bisa main bola. Tante punya teman. Iya, punya dong. Kenapa Abi nanya kayak gitu? Abi pengen punya teman, Tante. Tante Dewi kan temennya Abi. Om dokter juga. Mas Tatang, suster-suster di rumah sakit ini. Banyak temannya Abi. Bukan orang gede. Anak kecil yang seumuran Abi. Siapa lagi sih? Aduh, dia lagi. Halo Dewi. Apa? Kamu ngenalin anak itu sama Cherry? Kamu itu lagi sarapan apa sih? Kok jadi halu? Loh memang apa salahnya? Mereka kan saudara. Dewi, aku udah pernah bahas soal ini. Mereka berdua itu gak boleh saling tahu. Paham kamu? Gini, kita nggak perlu kasih tahu kalau mereka saudara. Ini cuma biar mereka berteman aja. Lagi kamu tuh kenapa sih kok khawatir sekali? Kayak ketakutan? Stop ya Dewi. Aku ngerasa kamu punya maksud teror buat aku. Semakin aku gak suka, pasti kamu selalu desak aku. Tunggu, ini aku nggak ada niat buruk sama sekali ya, Nis. Aku tuh cuman kasihan sama Abi. Dia kesepian. Aku lihat Cherry juga begitu. Aku sering kok ngeliat Cherry tuh main sendirian. Aku tahu Cherry nggak punya teman. Kenapa nggak kita kenalin aja mereka berdua? Lalu mereka bisa berteman. Mereka seumuran kok, Nis. Aku yakin mereka bisa main bareng. Emang Cherry nggak punya saudara ya? Ada benar juga kata Oma. Cherry itu kesepian, nggak punya teman di sini. Cherry pengen punya saudara, Ma. Oke. Abi. Om Dokter. Udah mau pulang ya? Bener loh Om Dokter.
Kemarin kan katanya Abi hari ini udah sembuh. Abi udah merasa sehat banget nih Om. Oh iya, kapan Om kita main bolanya? Ya kapan-kapan bisa, Abi. Tapi Om Dokter suka nih kalau Abi, dalam pikiran Abi udah ngerasa kalau Abi udah sehat, udah sembuh. Ya, karena semuanya mulai dari sini dulu, Abi. Kalau Abi yakin, Abi percaya, insya Allah Abi pasti akan sehat, pasti akan sembuh. Ya, tapi Abi harus ingat, selalu minum Bat. makan yang sehat, banyak Rahat. Oh iya, satu lagi nih, mau ngajarin. Kalau sekarang kita tos, kita harus bilang yang baru nih, ya. Bismillah, sehat. Boleh? Boleh Om. Coba ya. Tos. Bismillah sehat. Nah, pintar. Bismillah, sehat. Ya. Oke, pintar. Ya udah, sekarang Abi jalan sama suster dulu. Om Dokter mau ngobrol sama Tante Dewi sebentar ya. Ya Om Dokter. Oke, udah sana dulu deh. Ya. Baik, Dok. Ya, silakan. Terima kasih, Dok. Dokter selalu memotivasi Abi. Saya sebenarnya ngerasa kalau itu adalah sebagian dari proses penyembuhan. Kalau setiap pasien saya, apalagi Abi, itu ngerasakan pikiran yang positif, ya mudah-mudahan hasilnya akan positif juga. Ya, kita harus yakin aja. Yakin kalau Allah punya rencana. Dan kesembuhan kita semua ada di tangan Allah. Ya kan? Ya, benar. John! Ya, gila lo ya. Ya, kena ya. Astaga, Bob. Sorry. Udah, apaan sih, John? Udah, sana. John! Ya, gila lo ya. Ya, kena ya. Astaga, Bob. Sorry. Udah, apaan sih, John? Udah, sana. Bob, gue gak sengaja, Bob. Gue tau lo akan ngelakuin apa aja untuk ganggu hidup gue, John. Tapi gue gak akan ngebiarin itu. Mungkin Nisa sama Mama bisa lo bohongin tuh pakai topeng lo. Tapi secepatnya gue akan bongkar semuanya siapa lo sebenarnya. Supaya lo akan hilang dari hidup gue sama keluarga gue. Gue gak sengaja. Ya, ngambek. Kalah lu sama Cherry, Bob. Baru kena air segitu aja ngambek. Bobby. Cepat atau lambat, gue akan ambil semua yang lo punya. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Mbak Dewi. Duh, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas. Alhamdulillah. Loh, apinya mana? Di rumah kebetulan lagi ada suster yang jagain. Oh, ya syukurlah kalau gitu. Mbak, Mas Tatang prihatin loh, Mbak, sama kejadian tempo hari. Tapi sekarang Mas Tatang seneng, soalnya Mbak Dewi masih mau kesini lagi. Iya, nggak apa-apa. Anggap aja Allah lagi sayang sama saya. Saya dikasih semua ujian ini. Amin. Ya, saya pasti datang ke sini lagi. Ini, Mas, saya mau ngasih ini. Ini buat nyicil uang ganti rugi handphone yang hilang kemarin. Sampein salam buat bos sama istrinya ya. Saya bener-bener minta maaf banget. Tapi saya akan ganti rugi semuanya. Nanti saya cicil, Mas. Loh, Mbak. Ngapain pakai ganti-ganti segala? Nggak usah. Orang udah dilunasin kok. Dilunasin? Siapa yang lunasin, Mas? Maksudnya gimana sih? Mbak. Aduh. Mas Tatang, lihat saya. Ini saya nanya beneran, saya minta Mas Tatang jawab yang jujur. Siapa yang lunasin? Aduh. Gimana ya ngomongnya ya? Aduh. Sebenarnya Mas Tatang nggak boleh nyeritain, Mbak. Cuman gimana ya, namanya orang ceplosan. Siapa yang ngelunasin? Dokter yang ganteng itu, Mbak. Dia yang lunasin. Maksudnya dokternya Abi? Dokter Fahri? Kok
kok bisa? Hah? Gimana ceritanya kok dia bisa sampai tak? Kapan dia kesini? Semalam Mbak, dia ya mau cari HP tadinya kesini, terus nanyain Mbak Dewi. Ya udah Mas Tatang cerita aja. Mas Tatang gimana sih Mas? Aduh Mas Tatang, dia itu kan bukan siapa-siapa saya. Kalau kayak gini kan malah jadi saya yang nggak enak.